adalah rumput yang hijau yang menyegarkan dan mengenyangkan setiap kami. Pakai hamba-Mu dalam memberitakan firman-Mu ini kepada kami. Di dalam nama Yesus, Gembala kami yang baik, kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Puji syukur kita kembali di dalam ibadah pagi hari ini. Dan tentunya ini spesial. Hari Rabu kita akan merayakan Imlek bersama-sama. Saudara, tema yang akan kita renungkan pada hari ini, indah pada waktunya. Saya memulai membahas tema ini dengan sebuah kisah, saudara. Ada seorang oma yang sangat baik hati. Namanya Oma Susana. Dia tidak pernah lupa memberikan hadiah bagi anak, mantu, dan cucu-cucunya setiap kali tahun baru. Tahun ini usianya sudah 88 tahun. Dia sudah mulai lemah fisik. Akhirnya dia memutuskan kali ini dia mengirimkan cek kepada anak, mantu, dan cucu-cucunya. Bersamaan dengan kartu ucapan selamat tahun baru yang akan dikirimkan kepada mereka. Kemudian di dalam kartu ucapan selamat tahun baru itu dia menuliskan beberapa kalimat. Selamat tahun baru anak-anakku, mantu-mantuku, cucu-cucuku. Biarlah di tahun yang baru ini kalian tambah mengasihi Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Kemudian Oma Susana ini pergi ke kantor pos. Dia mengirimkan kartu ucapan itu hampir 30-an. Kemudian setelah dia pulang ke rumah, kurang lebih 6 hari. Waktu dia melihat mejanya, dia kaget sekali. Ternyata ada setumpu cek yang tertinggal belum dikirim bersamaan dengan kartu ucapan itu. Hari itu dia berkata pada dirinya sendiri, kenapa aku melakukan hal yang sebodoh ini? Apa yang dipikirkan anak-anakku, mantuku, cucu-cucuku ketika mereka terima kartu ucapan itu? Jangan-jangan mereka berpikir, ini Oma lagi ngeprank, lagi tipu. Oma itu sebenarnya dia oma yang sangat happy. Selalu senyum. Tapi hari itu dia galau, gelisah, gak bisa tidur. Ini kisah dari Oma Susana yang saya kira bisa menjadi kisah dari kita, saudara. Cuma saya ajak kita untuk memikirkan dan merenungkan, andai kata Anda yang ada di sini adalah salah satu daripada anak Oma Susana itu. Kira-kira apa yang Anda pikirkan? Apakah marah? Kalau Anda adalah salah satu cucu dari Oma itu, apakah Anda berpikir ini Oma bikin kecewa? Atau Anda salah satu mantunya? Apakah Anda berpikir ini Oma mertua ini ngeprank? Atau saudara, Anda menempatkan diri di posisi Oma Susana. Apakah Anda berpikir, aku manusia celaka, bodoh, mengecewakan, bikin orang jadi akhirnya kecewa? Saudara-saudara, saya kira ya, apa yang dialami Oma Susana itu adalah pengalaman yang bisa menjadi pengalaman yang real bagi setiap kita. Kenapa? Karena sesungguhnya kehidupan kita ini kan gak pernah terlepas dari namanya persoalan, masalah. Mungkin Anda yang sedang duduk di sini hari ini sedang mengalami krisis ekonomi. Tabungan
untuk hari tua, dana darurat yang sudah dipersiapkan, makin hari makin menipis. Karena kesehatan yang kurang baik. Karena kebutuhan yang begitu berat. Barangkali ada yang sekarang merasa begitu berat dengan ekonomi yang mulai lesu, PPN yang naik, kena dampak. Saya kurang tahu saudara. Tapi barangkali ini pengalaman daripada saudara. Dan mungkin saudara, di antara Anda barangkali ada yang sedang nunggak uang sekolah anaknya sudah 6 bulan belum bayaran. Barangkali sudah dapat surat dari sekolah. Kapan akan dibayar? Dan mungkin Anda baru saja ditinggal oleh orang-orang yang Anda sangat sayangi. Orang tua, anak, saudara. Saudara, saya kurang tahu kondisi seperti apa yang saudara alami. Tapi saudara, melalui firman Tuhan pada hari ini saya tanyakan satu hal, bahwa apakah saudara percaya bahwa baik pengalaman yang lalu, termasuk pengalaman hari ini, bahkan pengalaman yang akan datang, yang kita masih belum tahu, percayakah saudara bahwa Tuhan bisa membuat segala sesuatu akan indah pada waktunya, seperti tema ini? Percayakah saudara janji Tuhan bahwa janjinya itu adalah bisa digenapi di dalam hidupmu, di dalam keluargamu, di dalam bisnismu? Saudara, firman Tuhan berkata, mari kita baca sama-sama ayat ini di dalam Kejadian 50 ayat 20 bersama-sama. 1, 2, 3. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara, ini adalah janji Tuhan, bahwa Allah itu akan menjadikan indah suatu saat, indah tepat pada waktunya. Dan ini alasan saudara, mengapa sebenarnya kita itu percaya di dalam pergumulan kita, di dalam persoalan kita akan berakhir dengan penuh keindahan. Karena apa? Kesulitan tidak selalu berakhir keburukan. Dan itu yang dialami oleh Yusuf. Saudara, Yusuf itu kan sangat disayangi oleh papanya. Tapi saudara-saudaranya begitu benci kepada dia. Sampai akhirnya saudara-saudaranya berencana bagaimana mencelakai saudara kita ini. Apalagi ketika Yusuf ceritakan mimpinya, mereka bertanya, berarti yang dianggap lebih tinggi itu kamu dan kami itu tunduk kepada kamu. Wah, bikin mereka makin geram. Akhirnya mereka memikirkan bagaimana membunuh, menghabisi Yusuf. Tapi saudara, singkat cerita akhirnya mereka jual dia ke Mesir di rumah Potifar. Waktu Yusuf ada di dalam rumah Potifar, saudara, istri Potifar fitnah dia. Akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Istri Potifar bilang, ini orang budak melakukan hal yang tidak senonoh kepada saya. Walaupun Yusuf gak pernah melakukannya. Tapi Yusuf diperlakukan tidak adil. Setelah di dalam penjara, apa yang dialami oleh Yusuf? Ada teman penjaranya, juru minuman raja. Dia tolong. Waktu ditolong mimpinya dikasih tahu. Apakah kemudian dia ingat pada Yusuf? Oh enggak. 2 tahun berikutnya dia lupa bahwa Yusuf yang telah menolong dia sehingga dia bisa selamat. Penderitaan Yusuf begitu besar. Saudara-saudara, Yusuf itu mengalami ketidakadilan. Mengalami penderitaan bertubi-tubi. Tetapi firman Tuhan berkata di dalam Kejadian bahwa Yusuf itu disertai oleh Tuhan. Dia tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Bahkan apa yang dikerjakan oleh tangan Yusuf di dalam rumah Potifar, di dalam penjara, bahkan di seluruh Mesir, dibuat Tuhan berhasil. Karena apa saudara? Ada penyertaan Tuhan. Tuhan tidak tinggalkan Yusuf yang begitu disayangi oleh Tuhan. Karena Yusuf begitu percaya kepada rencana Tuhan. Bahkan Yusuf diangkat oleh Tuhan menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dan dia menyelamatkan bukan hanya keluarganya, tetapi bangsa yang besar. Umat Mesir dari kelaparan yang sangat hebat.
Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang dialami oleh Yusuf ini, itu adalah juga sebenarnya sebuah hal. Kalau kita umpamakan saudara, atau kita coba integrasikan dengan zaman kita hari ini, maka pengalaman Yusuf adalah juga bisa jadi pengalaman kita pada hari ini. Saudara-saudara yang hadir di sini, barangkali sedang mengalami satu sakit penyakit yang saudara tidak tahu kapan sakit itu akan sembuh. Bahkan mungkin di hari tahun baru mendekati Imlek ini engkau sudah lama menantikan anakmu yang sudah pergi puluhan tahun belum pulang-pulang. Belum ada kabar apakah anakku akan pulang atau tidak. Dan barangkali saudara, mungkin engkau yang hadir di sini, engkau punya beban yang berat. Bisnismu, usahamu di tengah kelesuan ekonomi ini sedang menuju ke pintu kebangkrutan. Dan engkau tidak tahu engkau harus berbuat apa. Dan mungkin engkau yang hadir di sini, engkau juga mengalami pergumulan keluarga. Dengan istrimu, dengan suamimu, dengan anakmu engkau sudah tidak bicara hampir 3 tahun. Engkau begitu dingin suam-suam di dalam keluarga. Saudara saya kurang tahu. Pergumulan, persoalan yang sekarang sedang saudara hadapi. Saat ini, hari ini. Tetapi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Saya mau tanya. Ketika engkau disakiti. Ketika engkau menghadapi krisis. Ketika engkau dikecewakan. Apakah yang menjadi reaksimu saudara-saudara? Apa yang menjadi respons di dalam jiwamu? Engkau kecewa? Engkau putus asa? Engkau patah semangat? Bahkan engkau mungkin mempersalahkan dirimu sendiri. Bahkan mungkin mempersalahkan orang lain. Dan barangkali engkau mungkin juga mempersalahkan pendeta, saudara. Bahkan engkau menuduh Tuhan. Engkau curiga kepada dia. Saudara, jikalau ini yang menjadi pikiran, reaksi daripada saudara-saudara, saya mau katakan, semua pikiran ini, itu adalah semua negatif. Itu adalah sesuatu yang tidak diperkenankan oleh Tuhan. Itu bukan reaksi yang tepat. Kita harus berubah dari yang negatif kepada yang positif. Harus bertobat, meninggalkan semua kekecewaan, putus asa, sakit hati, dendam, dan apapun yang menjadi reaksi kita selama ini. Kita perlu meyakini seperti firman Tuhan ini. Bahwa Allah itu dapat membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sama seperti Yusuf. Tuhan akan mengubah keadaan kita menjadi lebih baik. Saudara, itu yang firman Tuhan katakan kepada kita pada hari ini. Sehingga saudara, apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu ambil keputusan pada hari ini. Keputusan untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Keputusan untuk sungguh-sungguh berpegang kepada janji Tuhan. Keputusan untuk sungguh-sungguh ikut kepada apa yang difirmankan oleh Allah. Karena apa saudara? Tuhan itu maha baik. Tuhan itu maha kasih. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia selalu bersama kita. Seperti dia menyertai Yusuf. Kita yakin demikian dia menyertai kita. Hari ini, hari esok. Dan seterusnya. Bahkan selama-lamanya. Oleh sebab itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini, mari pegang janji Tuhan. Firman Tuhan. Seperti yang tertulis ini. Kita simpan ayat ini. Di dalam pikiran, di dalam otak kita. Kita taruh di dalam hati kita saudara. Bahkan janji Tuhan ini saudara. Simpan. Bukan hanya ayat ini. Kalau bisa 3-5 janji Tuhan. Setiap kali yang kau menemui pergumulan, persoalan apapun. Katakan di dalam mulutmu. Setiap janji Tuhan. Karena firman Tuhan berkata. Apa yang engkau katakan. Itu bisa terjadi pada hidupmu. Amin. Kalau engkau beriman memegang janji Tuhan. Janji Tuhan bisa digenapi. Di dalam kehidupanmu. Itu sebabnya. Jangan berkata yang kotor. Dendam. Perkataan-perkataan yang tidak memuliakan Tuhan. Karena apa saudara?
perkataan-perkataan yang tidak baik itu seperti senjata makan tuan. Itu bisa terjadi kepada kita. Maka yang perlu kita lakukan apa? Percaya penuh kepada Tuhan. Yakin Dia akan bikin segala sesuatu indah pada waktunya. Karena kesulitan tidak selalu berakhir pada keburukan. Seperti yang dialami oleh Yusuf. Maka keadaan kita suatu saat Tuhan pun bisa bikin lebih indah. Yang kedua, saudara. Mengapa kita percaya bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya? Karena Allah tidak merancangkan yang jahat bagi umatnya. Ini iman kita. Mari kita baca Yeremia 29 ayat 11 bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara percaya enggak janji Tuhan ini? Yang percaya angkat tangan. Puji Tuhan. Saudara, inilah janji Tuhan kepada kita. Bahwa Tuhan itu punya rancangan, bukan rancangan kecelakaan. Tapi rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Rancangan yang memberi masa depan yang penuh harapan. Meskipun hari esok kita tidak tahu. Tapi Tuhan merancang masa depan yang indah bagi umatnya. Firman ini pertama-tama didengar oleh orang Israel. Waktu mereka 70 tahun itu ada di dalam pembuangan. Waktu mereka ada di dalam pembuangan, tentunya mereka dibuang karena dosa mereka. Mereka menyembah berhala, bukan menyembah Tuhan. Mereka membelakangi Tuhan Allah. Maka Tuhan hukum. Karena Tuhan gak pernah kompromi dengan dosa. Sekecil apapun dosa, Tuhan gak kompromi. Tuhan akan berikan disiplin, Tuhan akan hajar, bahkan Tuhan beri hukuman. Dan itu yang dialami oleh orang Israel. Tetapi melalui ayat ini Tuhan berkata, meskipun engkau saat ini sedang dihukum. Tapi ingat, ini bukan selama-lamanya. Ini hanya sementara. Karena aku punya rancangan yang baik buat engkau. Buat engkau. Buat engkau. Itu rancangan Tuhan. Rancangannya adalah membuat segala sesuatu akan indah. Tepat pada waktunya. Maka saudara, ketika waktu itu tiba, Tuhan menarik kembali umatnya. Mereka pulang ke Yerusalem. Menikmati damai dan sukacita yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Sebenarnya Tuhan itu sangat baik. Cuma persoalannya begini saudara. Tadi waktu saya tanya siapa yang percaya ayat ini. Hampir semua percaya. Saya tanya sekali lagi. Apakah Anda sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan yang telah memberikan seperti ayat ini? Angkat tangan sekali lagi. Pengen tahu aja saudara. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Berarti semua kita yang ada di sini percaya. Tetapi ada satu hal yang saudara perlu renungkan. Permisi tanya. Jikalau engkau sungguh-sungguh bahwa Allah yang engkau kenal, engkau percaya seperti ayat ini. Pertanyaan saya, mengapa selama ini engkau kecewa kepada Tuhan? Mengapa selama ini engkau ragu kepada Tuhan? Mengapa selama ini engkau mencurigai Dia? Bahkan engkau menganggap seolah-olah Tuhan tidak baik. Ketika engkau mengalami cancer, ketika engkau sulit dalam keluargamu, ketika engkau menghadapi pergumulan, mengapa? Saudara yang aku percaya, aku yakin. Tapi engkau ragu kepada Dia. Engkau tidak andalkan Dia selama ini. Engkau tidak berjalan menurut firman-Nya ini. Bahwa Dia adalah Allah yang memberikan rancangan damai sejahtera untuk hidupmu, untuk keluargamu, untuk bisnismu, untuk masa depanmu, untuk kesehatanmu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tuhan itu tidak pernah salah. Meskipun saat ini banyak hal kita tidak mengerti. Ketika peristiwa serangan teroris di Twin Tower New York 11 September 2001 yang kita kenal dengan tragedi 9/11.
Korban jiwa itu berjumlah 2.996 orang. 4 orang lagi itu sudah sampai 3.000 orang. 6.000 orang yang mengalami luka parah dan ringan. Saudara, ada beberapa kesaksian indah yang saya ingin bacakan kepada kita. Di dalam tragedi itu ada yang berkata, seorang bapak yang anaknya hari pertama masuk sekolah TK. Sehingga dia tidak masuk kerja dan dia harus mengantar anaknya ke sekolah. Akhirnya dia selamat. Ada seorang rekannya tidak jadi mati karena gilirannya membeli kue donat. Dia terlambat ke kantornya dan terlepas dari musibah itu. Ada seorang wanita terlambat masuk kerja di gedung naas itu. Karena jam wakernya tidak bunyi pagi itu. Dia terlambat bangun. Ada satu orang lain lagi terlambat ke kantor karena ada kecelakaan lalu lintas di dalam perjalanannya menuju ke gedung yang ditabrak oleh pesawat teroris yang sadis itu. Bahkan ada satu lagi juga terlambat masuk kerja karena hari itu dia ketinggalan bis kota yang biasa ditumpanginya. Bahkan saudara, ada seorang lagi yang berkata di pagi hari itu mobilnya tidak bisa di starter. Dia begitu kesal. Tapi ternyata itu membebaskan dia dari kematian itu. Penulis yang menyampaikan kesaksian itu dia berkata begini. Kini setiap kali saya terjebak dalam kemacetan lalu lintas. Ketinggalan kereta. Harus berbalik untuk menjawab telepon. Dan ada banyak hal-hal lain yang kecil yang seringkali amat menjengkelkan. Saya berpikir bahwa Tuhan mengizinkan itu semua terjadi. Supaya saya lebih bijaksana. Bisa bersabar. Lebih bersyukur. Karena saya tahu. Ada rencana Tuhan. Tuhan akan menjadikan indah. Tepat pada waktunya. Saudara lebih lanjut dia berkata. Lain kali bila pagi harimu nampaknya tidak beres. Anak-anak terlambat berpakaian. Anda tidak menemukan kunci mobil. Terjebak dalam kemacetan. Jangan marah dan frustasi. Sebab Allah sedang bekerja memperhatikan kehidupan Anda. Dia akan membuat indah tepat pada waktunya. Yakinlah bahwa Allah secara terus-menerus memberkati Anda. Melalui hal-hal kecil yang menjengkelkan. Dan selalu ingat bahwa semua persoalan itu ada tujuannya. Tuhan akan buat indah pada waktunya. Saudara, sungguh indah kan? Luar biasa. Itu sebabnya saudara. Di dunia ini memang kita pasti akan banyak hadapi persoalan. Belum lagi godaan. Baik dari iblis. Godaan dari dunia. Dari orang lain. Dan banyak hal. Tetapi hari ini saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita ingat setiap cobaan. Setiap ujian. Apapun yang kita alami. Itu Tuhan punya rencana. Makanya di dalam ayat itu Roma 8 ayat 28. Saudara, ini janji Tuhan yang luar biasa. Allah turut bekerja. Di dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan. Bagi mereka yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, ini iman kita. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, jikalau saat ini engkau punya pergumulan. Engkau punya beban. Kesulitan. Air mata. Saudara taruhlah imanmu kepada Tuhan. Percaya. Tuhan punya rancangan. Bukan kecelakaan. Tapi mendatangkan damai sejahtera. Dan dia akan bikin indah. Pada waktunya. Hari ini mungkin engkau belum tahu. Tapi nanti. Sebulan kemudian. Setahun kemudian. 3 tahun kemudian. Mungkin engkau baru mengerti. Tuhanku sungguh-sungguh sangat baik. Saudara yang terakhir. Kenapa segala sesuatu indah pada waktunya? Karena segala sesuatu dikontrol oleh Allah. Segala sesuatu ada di bawah kedaulatan Tuhan. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11a. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya.
Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Di dalam ayat 1, 2, 3 dan seterusnya, ini kan ayat 11 ya. Ayat-ayat sebelumnya membicarakan ada waktu, segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu lahir, ada waktu mati. Nanti boleh baca ya. Ada waktu ketawa, ada waktu nangis. Ada waktu hidup, ada waktu membunuh. Ada waktu mengasihi, ada waktu membenci. Ada waktu menabung, ada waktu memberi, membuang. Ada waktu menanam, ada waktu menuai. Macam-macam. Ada saat menari, tapi ada saat bersedih. Ada susah, ada senang. Itu yang firman Tuhan katakan. Tetapi saudara, ayat itu mau menunjukkan apa? Hidup manusia bukan di dalam kontrol dirinya. Hidup kita di dalam kontrol kedaulatan dari Tuhan. Dan setiap orang yang hidupnya sudah di dalam Tuhan, percaya saudara, Tuhan akan menjadikan hidupnya itu ujungnya kepada keindahan, kebaikan. Makanya ayat ini ditulis di dalam ayat 11. Setelah diungkapkan mati, hidup, sedih, menangis, sukacita. Di ayat 11a dikata, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kenapa? Karena Allah yang mengontrol segala sesuatu. Dan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, ujungnya itu pasti damai sejahtera. Amin. Ujung daripada setiap peristiwa yang kita alami, meskipun hari ini engkau belum mengerti, percayalah, damai sejahtera Tuhan, itu endingnya. Saudara, makanya hari ini, kalau Allah itu mengontrol segala sesuatu, maka saudara, mestinya hati kita lebih tenang. Kita lebih percaya kepada Tuhan. Dan kita tidak ragu. Hidup kita hari ini, hidup kita hari esok, kita bisa serahkan ke dalam tangan Tuhan. Saudara, di SF hari Rabu yang lalu, saya menceringkan satu kisah saudara. Bola basket di dalam tangan orang biasa itu harganya $19. Bola basket di dalam tangan Michael Jordan bisa menjadi $33 juta. Harganya tergantung dalam tangan siapa. Baseball di dalam tangan orang biasa nilainya cuma $6. Tapi baseball di dalam tangan Mark McGwire menjadi $19 juta. Nilainya tergantung dalam tangan siapa. Raket tenis tak ada gunanya di dalam tangan kita, termasuk tangan saya. Tapi raket tenis di dalam tangan Venus Williams itu menjadi juara dunia. Jadi tergantung di tangan siapa itu raketnya. Tongkat di dalam tangan orang biasa itu hanya menghalau binatang. Tapi tongkat di dalam tangan Musa itu bisa membelah lautan luas. Membawa orang Israel keluar dari Mesir. Dan ketapel di dalam tangan orang biasa itu hanya kayak mainan. Tapi ketapel di dalam tangan Daud itu bisa mematikan raksasa si Goliat. Ini fakta sejarah saudara. Di dalam Alkitab. Artinya apa saudara? Tergantung di dalam tangan siapa. Sekarang saudara coba perhatikan. Ada dua tangan yang begitu ajaib. Tangan ini adalah tangan yang mengontrol segala sesuatu. Tangan ini adalah tangan yang bisa melakukan mujizat. Tangan ini adalah tangan Yesus Kristus. Di dalam tangannya dia mengubah 5 roti 2 ikan. Bisa beri makan 5.000 orang laki-laki. Bahkan 5.000 orang perempuan. 5.000 orang anak-anak. Bahkan puluhan ribu bisa memberi makan banyak orang. Itu adalah tangan Yesus Kristus. Di dalam tangan Yesus Kristus, orang yang buta bisa melihat. Di dalam tangan Yesus Kristus, itu orang yang tuli bisa mendengar. Bahkan di dalam tangan Tuhan Yesus, orang yang lumpuh itu bisa berjalan, saudara, bisa sembuh. Di dalam tangan Yesus Kristus, itu orang yang kerasukan setan bisa disembuhkan. Di dalam tangan Yesus Kristus, itu orang yang mati bisa bangkit. Tangan Yesus, tangan yang ajaib, penuh kuasa. Dia bisa melakukan perkara yang besar, mengubah keadaan, termasuk air
jadi anggur. Saudara, makan di dalam tangan Tuhan Yesus, kita menerima keselamatan kita. Tangannya yang begitu baik dipaku di kayu salib. Dan dia berkata, di dalam tangannya yang ajaib ini, yang penuh kasih, barang siapa yang percaya kepada Kristus, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Itulah tangan Tuhan kita. Maka saudara, kalau tangan Tuhan adalah tangan yang ajaib, maka hari ini saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu, segala kegelisahanmu, segala bebanmu, bahkan segala hal-hal yang menjadi cita-citamu untuk hari esok. Mimpimu di tahun ini, bisnismu, keluargamu, anak-anakmu, bahkan apapun yang jadi pergumulanmu, taruh di dalam tangan Tuhan yang ajaib. Hari ini saya mau katakan, jangan andalkan tanganmu sendiri. Jangan andalkan tangan orang lain. Dan jangan andalkan tangan setan. Tapi andalkan tangan siapa? Tangan Yesus Kristus. Tangan yang ajaib. Tangan yang berkuasa mengubah keadaan hidupmu. Tangan yang memberi engkau damai sejahtera. Tangan yang dapat melakukan mujizat di dalam kehidupanmu. Yang perlu kita lakukan, pakai kedua tangan kita untuk berdoa kepada Tuhan. Pakai hati kita untuk betul-betul percaya kepada Allah. Dan pakai kaki kita ini saudara, untuk mencari pertolongan Tuhan. Datang ke ibadah. Jangan tinggalkan ibadah, meskipun engkau susah. Datang ke persekutuan doa. Mendekat kepada Tuhan. Sebab itulah yang menolong engkau. Karena kita yakin Tuhan akan buat segala sesuatu indah pada waktunya. Saya mau tanya, engkau yang dengar hari ini firman Tuhan ini, apakah engkau yakin dan percaya akan janji Tuhan ini? Yakin saudara? Yakin? Suaranya loyo sekali ya. Yakin saudara? Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Saya beri waktu.